dan selamat berbakti pada hari ini. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan para tamu yang baru pertama kali datang di Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori dan sekretariat di jemaat. Berikut sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 dilaksanakan sebagai berikut. Pada pukul 6.00 di Jemaat Induk Sektor 2, pukul 9.00 Jemaat Induk Sektor 3, dan pukul 17.00 Jemaat Induk Sektor 1 dengan menggunakan liturgi rumah tangga bentuk 2. Nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan Kidung. Serta jiwa
Tuhan Allah di suci dan mulia, surga yang memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci bila Dia. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyian juga. Tibalah saatnya kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Dengan kepala kami yang tertunduk ya Allah, masing-masing hati kami melafazkan syukur kepadamu. Syukur karena kami menyaksikan dan menikmati kasih setia dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Sungguh nyata kami boleh melewati hari-hari hidup kami di satu minggu yang sudah berlalu. Kami boleh menikmati berkat-berkat dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Tapi kami juga menyadari bahwa dalam satu minggu yang sudah berlalu ada banyak tantangan yang kami alami. Tapi dalam menghadapi segala tantangan yang Tuhan izinkan kami alami, Tuhan senantiasa memberikan kami kemampuan menghadapinya, sehingga kami dapat keluar sebagai pemenang. Untuk itulah ya Allah, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu atas segala karya-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Di hari Minggu yang dikuduskan bagi kami ya Allah, masing-masing hati kami telah mempersiapkan diri kami memuji-muji kebesaran-Mu dengan puji-pujian. Dan saat ini kami akan membuka lembaran firman-Mu. Kami akan membaca dan belajar dari dalamnya. Tapi kami sangat menyadari siapakah kami ini ya Allah. Kami adalah manusia biasa yang sengaja maupun tanpa sengaja kami menyakiti hati sesama, teristimewa menyakiti hati-Mu ya Allah. Ampuni kami. Dan layakkanlah kami untuk belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Teristimewa hamba-Mu yang akan mewartakan firman ini ya Allah. Layakkanlah hamba-Mu, sehingga kuasa daripada-Mu ya Allah yang memampukan hamba-Mu untuk mewartakan kehendak-Mu melalui firman-Mu hari ini. Sehingga sama-sama kami diberkati untuk menjadi berkat di dalam dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan di hari ini telah saya persiapkan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Ulangan pada pasalnya yang ke-30, pada ayatnya yang ke-11 hingga pada ayatnya yang ke-20. Kitab Ulangan pada pasalnya yang ke-30
dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal ini berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini, dan ketika kita belajar di dalam perenungan firman Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kita diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam dunia ini. Mari kita menyanyikannya dengan bernyanyi dari nyanyian rohani 95 pada baitnya yang pertama dan kedua.
Ya mengasihi di dalam Yesus ku sadar anugerah bukan beri yang tidak ada salahnya. Ku buang sanksiku semua dan menyelam di laut wujud. Telah kau cari akan aku dan ku rindukan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Berilah aku di dalam kasih-Mu teguh. Ku persembahkan kerinduan dan cinta kepada Tuhan. Oleh-Mu aku disegarkan, oleh-Mu jiwaku berlambang, daku dengarkan yang hanya rupa ku persembahkan kerinduan dan cinta-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Tony yang sudah boleh mempersembahkan pujiannya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar. Suara terkasih orang tua kita Pak Tony diberkati, menerus memuji dan memuliakan kebesaran. Dan saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan di hari ini di dalam kitab Ulangan pasal 30 pada ayatnya yang ke-11 hingga pada ayatnya yang ke-20, saya mengangkat sebuah tema ketaatan adalah sebuah pilihan. Nah saudara, setiap pagi ketika kita beranjak dari tempat tidur kita masing-masing, selalu dihadapkan pada pilihan. Saudara dan saya, kita selalu diperhadapkan pada pilihan dan keputusan-keputusan yang akan kita ambil sepanjang hari yang akan kita lewati. Nah saudara, akankah kita menyambut hari baru dengan lemah lumai karena terus dibayangi oleh masalah-masalah yang kita
Saudara, di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat pada ayatnya yang ke-13, ketika saudara dan saya menyerahkan segala pergumulan masalah kita kepada Allah, dalam Filipi pasal 3 pada ayat 4 pada ayatnya yang ke-13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman ini memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, sehingga pilihan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil untuk melewati satu hari yang Tuhan izinkan kita lewati adalah kita hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Jika kita akan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Nah saudara, akankah kita bertekad untuk menjalankan hari baru dengan sikap hati yang benar? Atau memilih taat kepada Tuhan, atau tetap saja hidup menurut kehendak diri kita sendiri? Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Nah, hari ini melalui Musa pun menawarkan suatu pilihan kepada bangsa Israel. Ketaatan atau ketidaktaatan. Manakah yang akan mereka pilih? Kehidupan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan dan berkat akan menjadi bagian mereka yang mau taat dan mengasihi Tuhan Allahmu dengan menuruti jalan yang ditunjukkan kepadanya dan berpegang kepadanya, kepada perintah, ketetapan dan peraturan. Kita lihat bersama-sama saudara dalam pembacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-16. Kita mulai baca bersama-sama. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk menghidup. Ini adalah perintah yang disampaikan Allah melalui Musa untuk menyampaikan kepada umat Allah, kepada bangsa Israel. Sebaliknya saudara, pintu-pintu berkat dan keberhasilan akan semakin tertutup, sehingga kegagalan demi kegagalan yang akan dituai apabila hati mereka berpaling kepada Tuhan. Hati mereka berpaling kepada Tuhan dengan cara mereka memberontak kepadanya dan memilih untuk sujud, menyembah dan beribadah kepada Allah lain. Dan jelas sekali bahwa setiap pilihan saudara, taat atau tidak taat, selalu mengandung konsekuensi. Ada harga yang harus saudara dan saya kita bayar. Ketika kita taat memilih kepada Allah, maka ada harga yang harus saudara dan saya kita juga bayar. Mungkin dengan memilih ketaatan, ada banyak hal penderitaan, kesusahan yang akan saudara dan saya kita alami. Tetapi itu adalah harga yang harus saudara dan saya kita bayar untuk menikmati kebaikan dan berkat-berkat Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali kita lebih memilih berjalan menurut kehendak sendiri-sendiri, berjalan dengan kemauan kita sendiri dan menyenangkan daging daripada tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Padahal kita tahu persis bahwa setiap ketaatan selalu mendatangkan upah dari Tuhan. Saudara, Rasul Yohanes dia berkata di dalam pertama Yohanes pasal 5 pada ayat
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Tuhan yang telah memberikan iman kepada saudara untuk percaya kepadanya melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Karena imanlah kita boleh memperoleh kekuatan untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Karena tanpa iman dan kasih kepada Tuhan, sulit rasanya orang yang hidup di dalam ketaatan kepada. Untuk itu mari saudara-saudara mempersiapkan hati kita di dalam bulan Februari ini menapaki hari-hari hidup kita. Maka Allah melalui Musa memberikan pilihan itu kepada saudara dan saya. Maka mari kita menjalani hari-hari hidup, kehidupan atau kematian rohani yang akan kita alami ketika kita hidup memilih untuk taat kepada Allah. Maka kehidupan yang akan saudara dan saya kita jalani. Tetapi ketika kita memilih untuk tidak taat kepada Allah, maka kematian rohani, kita hidup di dunia, tapi kita hidup biasa-biasa saja. Kematian rohani kita tidak mampu menjadi contoh dan teladan yang baik di dalam dunia. Untuk itu mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pilihan sesuai dengan tema kita hari ini. Ketaatan adalah sebuah pilihan. Maka mari kita memilih untuk kita senantiasa taat kepada Allah yang senantiasa menuntun dan memberkati hidup saudara dan saya. Pada ayatnya yang ke-14 dalam pembacaan firman Tuhan ini, di situ dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat denganmu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman itu sangat dekat dengan saudara dan saya. Saudara, kita adalah manusia biasa. Kalau kita jalan dengan kekuatan dan kemampuan kita tidak akan mampu. Tapi ketika kita terus menggumuli hidup ini di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus bagi saudara dan saya untuk kita terus belajar taat kepada Tuhan, memilih taat kepada Tuhan, memilih jalan kehidupan. Sekalipun ketika kita memilih jalan kehidupan, ada begitu banyak tantangan yang akan saudara dan saya kita alami. Tapi yakinilah, Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Untuk itu saudara, pilihlah taat kepada Tuhan. Karena pilihan hari ini saudara menentukan masa depan kita kelak nanti. Sekali lagi saya katakan saudara, ketika pilihan saat ini, ketika kita pilih taat kepada Tuhan, maka pilihan kita hari ini akan menentukan masa depan kita ketika nantinya Tuhan memanggil saudara dan saya. Kita akan mempertanggungjawab di hadapan Tuhan semua yang sudah kita lakukan di hari ini. Biar bulan Februari ini saudara dan saya terus diberikan kekuatan untuk menjalaninya dan terus bersinar bagi dunia, terus menyala lilin yang kecil. Saudara dan saya adalah terang untuk menerangi. Sekalipun terkadang karena begitu beratnya kehidupan seakan-akan lilin itu akan padam, tapi kita berjalan dengan Tuhan, lilin itu akan terus menyala untuk menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya kita berada. Amin. Firman kita bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwasannya firman-Mu hari ini senantiasa menguatkan iman kami, sehingga kami tetap memilih taat kepadamu ya Allah. Sekalipun dalam memilih ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, ada harga yang harus kami bayar. Tapi biarlah kami terus ditopang, kami terus diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mampu berdiri di dalam dunia ini, menjadi contoh dan teladan yang baik, sehingga melalui
kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan kami percaya pilihan hari ini menentukan kehidupan kami di masa yang akan datang. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sambut firman saat ini. Amin. Saya mengundang saudara-saudara bantu berdiri di hadapan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Baik kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli, kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya saudara-saudara kita akan mempersembahkan korban syukur kita. Namun dengarkanlah nas firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Amsal pasal 3 pada ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Nas firman Tuhan berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Pikir-pikirkan program Allah di hadiratnya sementara. Hai Israel kau pilihan, ingatkanlah sekalian mujizat yang dibuatnya, hukumannya di dunia. Tuhan berjanji
Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Bapa dan kami Yesus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, satu catatan buat kita umat Tuhan yang berada di luar, agar supaya minggu depan ketika kebaktian berlangsung bahkan dalam doa syafaat, agar supaya dapat mengikuti dengan tenang. Jangan ada yang tertawa, jangan ada yang berbicara secara luar biasa keras sehingga itu bisa saja mengganggu jalannya kebaktian. Jadi ini catatan untuk ibu bapak yang berada di luar, sehingga ke depan dalam kebaktian benar-benar kita fokus beribadah kepada Tuhan. Karena suara-suara dari luar itu juga sangat mengganggu jalannya kebaktian. Mari saudara-saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mempersiapkan diri kita menerima berkat Tuhan, bernyanyi dari nyanyian rohani 157 baitnya yang pertama. Saudara, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan itu menjadi berkat dalam kehidupan. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Emilas Pilih STH yang telah melakukan pelayanan pada kebaktian pagi hari ini, dan kepada kita semua yang boleh mengambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari nyanyian rohani nomor 173 bait 1 dan 3. Keluar dari kau dan rumah Bapamu.
pada